Gembel! Daripada lu ngorek-ngorek sampah, mendingan lu bayarin tuh kardus gue. Lumayan kan? Bisa lu jual lagi, bisa jadi duit. Tapi saya lagi nggak bawa timbangan, Pak Ustadz. Ya elah, lu ini kan gembel. Masa nggak bisa nimbang sendiri? Lu kira-kira aja. Ini paling 2 kilo ya. Sekilonya 5.000 ya. Enak aja lu bilang 2 kilo. Itu tuh berat. Itu tuh harusnya 6 kilo. Jadi lu harus bayar gue 30.000. Ya udah, Pak Ustadz. Tapi saya nggak ada kembaliannya, 20.000. Apa lu bilang? Kembalian? Gue itu nggak level megang duit recehan. Udah, mendingan lu ikhlasin aja. Nah, gitu dong dari tadi. Ya Allah, wah ada Ustadz jahat kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Pantas aja berat. Biasanya batu. Astagfirullahaladzim. Saya udah ikhlas padahal. Emang nasib ya. Jadi rakyat kecil. Apalah, ikhlasin aja. Apa nih? Asri. Jangan-jangan duit Pak Ustadz nih. Saya harus balikin. Mana ya Pak Ustadz itu ya? Aduh, saatnya itu deh. Tungguin sini aja kali ya sambil tidur ya. Masih ada duitnya. Ustadz, saya nyariin Pak Ustadz. Oh, jadi amplop yang gue cari isinya duit, lu yang ngambil? Bukan gitu Pak Ustadz. Ini, justru saya mau balikin. Tadi saya nemu di itu kardus yang Pak Ustadz kasih. Sini balikin. Jangan-jangan duitnya hilang lagi. Saya hitung dulu nih. Masih utuh. Nih, duitnya buat kamu aja. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya, jadi tadi itu saya cuma mau ngetes kamu. Saya cuma pengen tahu hati orang-orang yang hidupnya serba kekurangan seperti kamu ini. Ternyata hati orang-orang seperti kamu itu lebih bersih daripada hati orang-orang yang berdasi. Terus, apa kata orang-orang atas perilaku Pak Ustadz yang kayak gini? Biarlah orang berpikir jahat tentang saya. Tak perlu mereka tahu kebaikan apa yang sudah saya lakukan. Cukup Allah aja yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kamar anak perempuan kayak gini banget sih. Mas! Mas! Apa sih? Lihat nih, kelakuan adik kamu. Masa kamar berantakan kayak gini sih, Mas? Aku sama kamu seumur hidup nih. Gak pernah loh berantakan kayak gini kamar. Ya udah sih tinggal diberesin, ribet amat. Adik aku kan kuliah juga, kasihan dia. Kasihan dia. Terus kamu gak kasihan sama aku? Aku ngurusin rumah tangga, ngurusin Sal, ngurusin kamu. Ya itu kan tugas kamu. Hamil kamu. Itu aja dibuat ribet. Apa sih? Adik kamu lagi tuh. Berat banget kayaknya tangan ya. Cuma satu doang loh, itu piring kamu dicuci. Bekas makannya dia, bukan bekas makan aku. Asrehe.
Tinggal masalah kecil kayak gini doang, ribet banget sih. Mas, masalah kecil memang. Tapi kalau didiamin, Luita nanti bakalan gede kepala. Keenakan dia di sini, kayak ratu, tau nggak? Kasihan. Berisik. Bisa dijelasin nggak ini bukti transfer ke mama kamu? Kenapa? Apa yang harus dijelasin? Ini kan tanggung jawab aku sebagai anak. Terus tanggung jawab kamu sebagai suami apa? Nafkahin aku pas-pasan tapi kamu pengen makan enak terus gitu? Ya intinya dinafkahin kan? Tapi kamu lupa aku punya mama juga yang perlu kamu kasih uang. Itu urusan kamu sama dia lah. Kenapa jadi urusan aku? Apa sih? Istri marah-marah mulu. Mau kemana nih? Aku mau pulang dulu ke rumah mama. Ini maksudnya apa nih? Masih ribut lanjutan soal Luita tadi. Kamu nggak suka sama Luita? Nggak suka sama ibu aku? Nggak suka. Kalau Luita tinggal di sini kayak ratu, aku nggak suka. Udah mas, aku pulang dulu ya ke rumah mama. Kalau misalnya kamu udah tahu keputusannya, kamu pilih aku atau Luita, kamu boleh jemput aku di rumah mama. Oh iya, tadi Sal udah dijemput sama kakak aku duluan, biar nggak panas. Kamu kalau mau makan, suruh aja Luita masak ya. Menikah dengan anak saya dapat 2M. Pak, itu beneran menikah dengan anaknya bisa dapat 2M? Oh, ya tentu aja beneran lah Mbak. Tapi ya kondisi anak saya begini. Astaga, anaknya cacat. Ya ogah, yang ada nanti malah nyusahin gua. Tapi dapat 2M loh Mbak. Ih, percuma ya Pak, saya dapat 2M tapi harus ngurusin anaknya kayak gini. Ih, najis, amit-amit. Tuan, sepertinya cara kayak gini gak bakalan berhasil deh. Gimana ya, Ki? Bisa dapetin istri yang tulus mau sama aku. Pak, ini beneran menikah dengan anak bapaknya dapat 2M? Beneran Mbak. Tapi Mbak bisa lihat sendiri kondisi anak saya seperti ini. Kamu serius? Tapi saya... Nggak masalah kok. Nanti saya bisa ngerawat emasnya. Bos, sepertinya Mbak yang ini serius. Ayo, kita menikah. Gak apa-apa aku nikah sama dia. Yang penting aku bisa dapat uang berobat buat ibu. Sayang, aku udah siapin makan nih buat kamu. Selama sebulan aku menikah dengan gadis ini, perilakunya ke aku sangat baik. Apakah dia benar-benar tulus mencintaiku? Sayang, kamu harus makan yang banyak ya. Sayang, makasih banyak ya. Kamu udah mau ngerawat aku yang cacat ini. Apaan sih kamu? Kamu nggak boleh gitu ah. Ini kan udah tugas aku sebagai istri. Aku harus jadi istri yang baik. Wanita ini beda dari yang lain. Apa aku harus akhiri saja sandiwara ini? Luita, mantan terendahku. Sanusi? Kasian banget kamu ya. Habis putus dari aku, dapetnya suami cacat nih kayak gini. Cocok emang, level rendah sama. Tunggu deh. Bukannya lu si cacat yang ngadain sayembara 2M itu ya? Buat nikahin lu. Jadi beneran ini suami kamu, Luita? Iya. Dia suami aku. Iya sih, Luita, iya. Aku paham. Kamu butuh uang untuk biaya berobat ibu kamu kan? Tapi nggak nikah sama cowok cacat juga kali. Jadi, imbalan itu dipakai buat biaya rumah sakit ibunya. Wanita ini sungguh baik. Iya. Aku emang butuh duit. Tapi aku tulus mencintai dia. Walaupun dia banyak kekurangannya, aku mau kok melengkapi kekurangannya. Dan aku bakal jadi istri yang baik buat dia. Emang suami kamu yang cacat ini bisa apa sih? Paling juga bisanya cuma nyusahin doang. Lihat deh, Sanusi, bentar lagi jadi manajer di PT Sinar Rembulan. Gak nyangka kan? Aduh, jangan diperjelas dong sayang, kan gak enak. Tunggu dulu. PT Sinar Rembulan itu kan... Suamiku itu baik dan juga bertanggung jawab. Gak kayak Sanusi, yang cuma bisa manfaatin harta orang tuanya. Kurang ajar kamu ya. Berani banget kamu menampar istriku. Loh, kok si cacat ini bisa berdiri? Sayang, maaf kalau selama ini aku berbohong sama kamu. Jangan pernah kamu berharap jadi manajer di PT Sinar Rembulan.
karena hal itu tidak akan terjadi. Emang lu siapa? Paling juga cuma orang miskin yang pura-pura cacat kan? Nih, kartu nama saya. Kamu bakal tahu siapa saya. Asre, Sky Iskandar, CEO dari PT Sinar Rembulan.